Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita belajar tentang Asmaul Husna yang ke-44, yaitu Ar-Raqib ya. Ar-Raqib, Ra, Qaf, Ya, Ba ya, Ar-Raqib. Nah, apakah Ar-Raqib itu? Ar-Raqib huwallazi yara ahwalal ibada wa ya'lamu wa yasma'u aqwalahum wa yahfadhu amalahum wa yuhitu bimaknuna tisararihim wa la yaghibu anhu syai'a ya. Ar-Raqib dialah yang melihat keadaan hamba. Dia di sini adalah Allah ya. Ar-Raqib adalah dialah Allah yang melihat keadaan hamba, ya ra'ahu ahwalal ibad, wa ya'lamu yang mengetahui, wa yasma'u dan mendengar, aqwalahum perkataan mereka, wa yahfadhu amalahum dan memelihara ya, menjaga amal-amal mereka, wa yuhitu bimaknun yang meliputi apa-apa yang tersembunyi ya di hati mereka, tisarairihim wala yaghibu ya, dan tidak ada yang hilang anhu daripadanya syai'un segala sesuatu. Disingkatnya Ar-Raqib itu adalah yang maha mengawasi. Yang maha apa Bu? Mengawasi. Maha CCTV ya, mengawasi, maha mengintai. Tuh Bu, mengintai siapa? Hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Kita hambanya bukan Bu? Lah iya. Nah, hamba-hambanya berarti di dalamnya adalah diri kita. Jadi kita ini Bu ya, sudah ada CCTV-nya di samping Raqib dan Atid. Sesungguhnya Allah sendiri pun Ar-Raqib, mengawasi. Tuh, kalau Raqib dan Atid terbatas pengawasannya, hanya perbuatan-perbuatan dohir, perbuatan-perbuatan yang tampak. Tapi CCTV Allah, pengawasan Allah tidak hanya dohir, tidak hanya perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, tetapi juga sampai ke batin, gerakan-gerakan di dalam kalbu kita ya. Nah, tidak ada satupun ya gerakan-gerakan ataupun bisikan hati ya, bisikan hati hamba-hambanya yang dapat keluar, yang dapat terbebas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Di dalam pengawasan itu ada apa? Mendengarkan. Pasti semuanya didengar oleh
Allah. Kemudian ada melihat, basor, pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diawasin itu nggak bisu bu, gerakan tuh kayak film zaman dulu, nggak ada suaranya, semua didengar, dilihat, ya, didengar, dilihat, dan satu lagi apa? Dipelihara. Tidak akan CCTV itu kehapus. Beda sama CCTV-nya manusia. Ada kasus ini, wah ini dihapus nih di menit kesekian. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala semuanya terpelihara. Kita ya, ada kan Al-Hafidz kan? Ya, Maha memelihara, dipelihara semuanya, Bu. Semua gerakan hati kita, bahasa hati kita, ya, kerentegan hati kita, pikiran-pikiran kita, lintasan-lintasan ide-ide, kreativitas pikiran yang pernah muncul, semuanya akan terekam dan terpelihara, yang pada saatnya akan diputar, akan disaksikan. Dalam penyaksian itu kita sendiri akan heran. Loh, emang saya begitu ya? Emang saya pernah seperti itu? Emang hati saya pernah punya rasa itu? Yang diri kita saja sudah lupa, maka akan Allah persaksikan kembali. Inilah Ar-Raqib, ya. Nah, letak susunan ya Asmaul Husna Ar-Raqib ini sesudah yang kemarin, yaitu apa, Bu? Al-Karim. Masih ingat? Al-Karim apa, Bu? Yang maha mulia-mulia Allah itu yang seperti apa? Sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat keindahan, sifat-sifat keelokan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha memaafkan, dia yang maha menghapus dosa, ya kan, Bu? Menghilangkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memiliki dendam. Ya, orang yang beriman tidak beriman dicukupkan kebutuhannya, tapi disandingkan dengan Ar-Raqib, maksudnya kita jangan terlena dengan asma Allah yang Al-Karim, karena sesungguhnya ada Ar-Raqib, yaitu yang maha mengawasi. Analognya kan begini ya, umpama kalau analog itu gambaran supaya kita memudah mencerna ya. Ada seorang pegawai ya kan, bekerja. Nah, perusahaan itu sudah baik, bos itu sudah baik ya, diberinya gaji, diberinya tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan, benar nggak, Bu? Kalau untungnya banyak ada bonusnya, benar nggak? Bonus jalan-jalan, ada family gathering ya, keluarganya ditanggung, kesehatannya, kesejahteraannya. Baik tidak, Bu? Baik. Tapi ada sisi apa? Pengawasan, dinilai kinerjanya. Absennya suka telat tidak? Ya kan? Benar nggak, Bu? Pekerjaannya dia profesional atau tidak? Yang nanti akan dinilai, kan ada catatannya absennya nih, dilihat seret 1 bulan Desember bolosnya berapa kali, telatnya berapa, dihitung sampai menitnya, sampai detiknya. Nanti akan berpengaruh kan, nanti direkam di akhir tahun, konditenya berapa. Begitu. Dibalik ya kan, dibalik segala tunjangan, perhatian perusahaan ada pengawasan.
pemerintah yang gelontorin duit, wah ke anggota DPR enak triliunan Bu, ya kan? Kan ada pengawasannya, yang kadang-kadang pengawasan sama yang ngitungnya kong kali kong. Udah iya ya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa Bu, ya. Tidak akan, semuanya akan tampak. Nah, ini analognya seperti itu ya. Al-Karimnya itu ya Allah dengan kemaha luasannya, dengan maha keindahannya, keelokannya, kebaikannya. Tetapi ada Ar-Raqib. Inilah yang harus kita berhati-hati. Nah, ya. Kemudian ya, tidak ada gerakan-gerakan atau bisikan-bisikan atau hal apapun ya yang tersembunyi, terbebas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus apa nih Bu? Yakin tidak kita itu dalam pengawasan Allah? Yakin, cuma kadang gak sadar. Ya Bu ya? Yakin tapi tidak sadar, lupa. Karena kalau yang sadar ya, saya lagi diawasi, pasti akan berhati-hati. Nih, di musola ini ada CCTV ya kan, ada kamera, pasti kan kita duduk ya Bu ya, sopan, atau kelihatan ada CCTV-nya. Ya, berlaku juga ya kan Bu ya, yang sopan, yang santun ya kan, enggak gerada-geruduk ya gitu kan. Nah, karena sadar. Coba kalau ibu nggak sadar, ketawa ngakak ya kan, ngomongin orang tetek-tetek, benar nggak Bu ya? Oh ya, salto jungkir balikan, lari-larian karena tidak sadar. Lah kita tuh banyak nggak sadarnya, sehingga dengan mudahnya kita melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Baik, tugas kita nih setelah kita yakin dengan Ar-Raqib itu ya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman kepada para malaikat, antum muwakkaluna bidh-dhahiri wa annar raqibu 'alal batin. Kata Allah, artinya kalian hanya ya disuruh untuk mengawasi amal dhahir. Tuh pada malaikat. Malaikat siapa nih yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi amal dhahir? Raqib dan Atid. Nah, dan akulah kata Allah yang mengawasi amalan batin. Tuh ya, ada firman-Nya ya, antum muwakkaluna bidh-dhahiri wa anar raqibu 'alal batin. Nah, kita sudah yakin kan Bu bahwa kita itu diawasi oleh Allah? Kita sudah yakin, kita sudah beriman ya, bahwa di antara asma-asma Allah itu ada namanya asma Ar-Raqib. Nah, karena kita sudah beriman dengan Ar-Raqib, tentu saja ada tuntutan kepada kita. Apa tuntutannya? Yaitu kita harus menjadi orang yang muraqabah. Orang yang apa Bu? Muraqabah. Apa artinya muraqabah? Muraqabah yaitu ya, satu keyakinan, satu keimanan di dalam hati dengan sebenar-benarnya yakin, dengan sebenar-benarnya iman ya. Dan dari rasa yakin dan iman itu harus muncul rasa. Hati kita harus dapat merasakan
bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi kita. Kita harus ada kesadaran bahwa kita tuh selalu dalam pengawasan. Baik dalam keadaan sepi, sunyi, sendiri, ya, ataupun dalam keadaan rame, beramai-ramai, bersama-sama. Itu semuanya kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus apa Bu jadinya? Harus muraqabah, kesadaran di dalam, oh iya, ya Allah, aku tuh lagi diawasi sama Allah. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, oh iya, malu sama Allah. Nah, dari rasa itu, dari muraqabah itu ada aplikasi, ada tuntutan perbuatan atau sikap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa perilakunya orang yang muraqabah ini nih? Orang yang menyadari bahwa dirinya berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah ad-dalilu kamalul iman, yaitu menunjukkan keimanan yang sempurna. Nah, apa bentuk dari keimanan, menunjukkan keimanan yang sempurna itu? Rasa bahwa diri kita selalu diawasi, bahwa diri kita selalu dalam intaian Allah, bahwa merasa diri kita menjadi target Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita ditarget nih, ya, udah ketahuan nih, ya, dicurigai misalnya, padahal kan target tuh, Bu, kita kan berhati-hati, ya. Ada audit nih, perusahaan mengadakan audit belanja. Targetnya siapa? Ya, orang-orang dalam proses semuanya akan berhati-hati menyiapkan laporan yang bagus. Wah, bagaimana caranya ya supaya nggak keciduk KPK, ya kan? Menyembunyikan barang-barang, ya kan Bu? Dengan cara uangnya dicuci. Saya tadinya nggak ngerti Bu, pencucian uang diapain ya? Dirinso apa disoklin ya? Apa di apa ya? Ternyata pencucian uang itu uang negara dibelanjakan, ya. Hasil colongannya itu supaya nggak kelihatan ada di rumah teh, dijadikan barang-barang tertentu, bisa tanah, bisa kendaraan, ya kan, atas nama orang lain. Nah, ya, itu namanya pencucian. Saya baru ngerti tadinya tindak pencucian uang. Lah, uangnya kok dicuci, emang kotor, ya, ternyata benar uangnya. Nah, yang pertama apa Bu tadi? Menunjukkan rasa keimanan yang sempurna. Keimanan yang sempurna itu adalah apa? Ya, ada rasa di dalam hati bahwa kita selalu merasa diawasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, beliau berkata, 3 perkara. Siapa yang melakukan 3 perkara ini, diantaranya, ya, di antara 3 perkara ini adalah yaitu orang yang meyakini dan merasakan di dalam dirinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasinya. Jika orang ini merasakan rasa itu di dalam dirinya, maka sesungguhnya dia telah menyempurnakan keimanannya. Barang siapa yang tidak pernah merasa diawasi, Bu, alah, kata siapa Allah, sepi kok nggak ada siapa-siapa. Jadi kalau sholat sendiri jengkelat-jengkelit cepet, wah, kayak capung sama. Giliran sholatnya bersama-sama dengan temannya, dengan jamaahnya,
Allah. Kalau sholat sendiri mau kagak pakai zikir, assalamualaikum selesai. Tapi giliran dengan teman-temannya wiridnya panjangnya, masya Allah. Seharusnya ketika seseorang sudah memiliki rasa bahwa dirinya ada dalam penilaian Allah, bahwa dirinya ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak jauh Bu, tidak berbeda. Mau sholat sendiri, mau sholat bersama-sama, ya. Pokoknya mah beda aja nih. Pokoknya kalau kita nih rasanya beda tubuh, berarti iman kita tidak sempurna. Nah, jangan nunjuk orang. Kalau ngaji teh nunjuknya ke kita, Bu. Bu, ilmu ngaji teh ke sini. Kita tuh nggak ada urusan sama orang lain, ya. Urusannya adalah kita sendiri. Allah nggak bakal nanya masalah tetanggamu, nggak. Allah akan bertanya tentang dirimu sendiri. Jadi nggak usah kayak si Anu, kayak nggak usah kayak si Anu, ya kayak saya gitu loh. Ya, yang kedua nih, ya, aplikasi dari rasa muraqabah itu yang kedua adalah al-ba'du 'anil maksiat, yaitu menjauhi dari kemaksiatan. Nah, jauh dari maksiat. Karena kenapa? Ya karena ada kesadaran maksiat kan dilarang sama Allah. Aku tuh dalam pengawasan Allah, jadi aku gak mau bermaksiat. Aku takut, kecuali siapa? Hamba-hamba Allah yang sudah kurang ajar, sudah tahu dosa, sudah tahu dilarang, biarin aja lah, nanti gampang tobat. Itu berarti hamba yang kurang ajar. Maka berusahalah Bu, kita sebagai hamba itu kan tidak bisa ya, tidak bisa sempurna, tidak punya salah dan dosa, tidak mungkin. Tapi berusahalah ketika dosa dan salah itu tidak dilakukan secara sengaja, ya, jangan disengaja. Karena beda Bu, kalau disengaja mah dosanya besar. Meninggalkan sholat secara sengaja, Bu, ibu bayar tuh sholat diganti, dikodok seumur hidup, gak bisa, tetap berdosa kecuali ada rahmat Allah. Meninggalkan puasa secara sengaja, males hari ini puasa terus, bosen, ya berdosa tuh ya. Jadi berusaha ketika kita berdosa, ketika kita bersalah, dilakukannya tidak dengan disengaja. Nah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada 7 kelompok manusia yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Salah satunya dari 7 kelompok itu, diantaranya itu nih, seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan. Perempuan itu cantik, perempuan itu kehormatannya tinggi, perempuan itu adalah dari kalangan, ya, kalangan orang yang mulia. Digoda oleh perempuan yang seperti ini untuk berzina. Seorang laki-laki, Bu, laki-laki digoda oleh cewek cantik. Gak cuma cantik, dia juga kaya. Gak cuma kaya, dia juga terhormat, terpandang, dikagumi orang. Lalu laki-laki tersebut menolak seraya berkata, aku tidak mau melakukan itu disebabkan aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa gambarannya laki-laki, Bu?
Wong lanange sopo sing tahan? Benar nggak Bu? Iya. Memang kelemahan laki-laki itu kan salah satunya adalah wanita. Jadi kalau ibu-ibu nanya nih, penasaran kan ya, kayak saya suka penasaran nih ya. Ya emang gak kepengen punya istri lagi? Enggak, jangan percaya. Pasti jawabnya ada yang pasti pengen Bu, karena itu sifat dasar manusia. Makanya Rasulullah kan membolehkan, benar nggak? 1, 2, 3, 4. Kalau ibu hari ini masih punya suami yang tidak poligami, itu nasib. Alhamdulillah, milik rezeki ya kan, gitu ya. Karena nggak ada yang ngejar-ngejar Bu, coba ya. Jadi ketika suami kita diuji dengan perempuan ya, dikejar-kejar nih sama cewek ya, tidak ada jaminan bahwa suami kita akan tahan. Nah, untuk hamba Allah ya, yang memiliki muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan menolak. Bahkan ketika Umar bin Khattab ya menguji seorang budak itu dia menggembala. Lalu kata Umar gini, "Hei, kamu coba, kamu menggembalakan punya siapa? Punya tuanku. Sini aku beli 1." Dia nggak berani, nggak ada yang tahu ini. Nanti dihitung. Bilang saja bahwa gembalaanmu hilang, dimakan oleh binatang buas. Dibujuk Bu seorang budak tersebut oleh Umar bin Khattab. Terus kata budak apa? "Iya, majikan saya tidak tahu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia saya bisa menghindar dari hitungan majikan saya. Oh nih, tadinya ada 100, ada 99, kemana wahai? Tidak ada tuanku, dia dimakan oleh binatang buas atau apa. Tapi bagaimana ketika Allah yang menghitung?" Itulah hebatnya seorang budak memiliki kesadaran bahwa semua perbuatan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Khattab ini merasa terharu ya. Ditanya, "Siapa tuanmu?" Disebutkan, maka kemudian budak itu dibeli oleh Umar bin Khattab dan kemudian dimerdekakan. Karena Umar bin Khattab ya menemui budak ini adalah budak yang istimewa, budak yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh gitu Bu. Kalau lagi ngomongin tetangga tuh ingat astagfirullahaladzim. Ya, berhenti. Mungkin ketika memulainya tidak sengaja. Rata-rata orang kalau mau ngomongin orang tuh nggak bakal sengaja, bener nggak Bu? Apa keluar rumah, wah lagi, mari kita ngomongin si A, enggak kan Bu? Enggak. Pasti awalnya kan ngalor ngidul ngetan ngulon tentang harga sayuran yang naik, tentang bawang yang tiap hari harganya beda. Hari pertama beli seperempat 11.000, besok 12.000, sekarang jadi 15.000. Awalnya kan gitu ya Bu ya. Telur yang tadinya 29 jadi 30, jadi 3 ayam. Awalnya begitu, lama-lama nyerempet tuh. Ketika terserempet inilah langsung ya astagfirullahaladzim, semua didengar oleh Allah, bubar Bu. Jangan salah gampang tanggung, la ilaha illallah ya. Nah ya, jadi ketika kita sedang melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, Allah kasih kesadaran, Allah kasih pengingat, Allah kasihkan ilham, langsung ya direspon oleh kitanya ya. Nah itu, jadi itu ya Bu ya. Yang kedua adalah al-ba'du anil maksiat. Yang ketiga
Nah, muraqabah nih ya, ada perasaan pengawasan dalam hati. Yang ketiga apa? Tahsinul ibadah. Apa Bu? Tahsinul ibadah. Apa tahsinul ibadah? Membaguskan ibadah. Salat, puasa, ya, baca Quran, ibadah-ibadah yang lainnya ya akan bagus, akan bernilai tinggi jika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nih, mau sholat, mau komunikasi, mau bertemu dengan Allah. Kita kan akan wudunya pasti dibagusin, benar Bu? Enggak kecipak-kecipik, kecepat-cepat, buru-buru udah selesai. Ya kan? Pasti kita akan wudunya yang tertib. Kemudian sholatnya diusahakan yang khusyuk. Dari segi pakaiannya dibaguskan, ya. Jangan pakai mukena yang ketika kena kipas angin, Allahu Akbar, sujud, bangun mukenanya nggak balik lagi. Nutupin mukanya, karena ketika ketiup angin lari ke sini kan, lari ke depan. Ketika berdiri nutup muka. Bu, lah iya. Mukena tuh yang udah, ya sekarang bahan mukena kan macam-macam ya Bu ya. Ada yang rayon lah, ada yang parasut lah ya. Kalau yang rayon adem, cuman gitu Bu, nggak karu-karuan bentuknya kan, kusut lusuk kan ya, kucel gitu kan. Masa kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tampilan yang seperti itu? Allah itu maha indah dan Allah suka yang indah-indah. Ini mah daster bekas ke dapur dibawa sholat, ya, nyuci piring buat ngelap, bersihin ayam ngelap, kerudungnya ngelap, kena ingus dilap, dibawa sholat. Tuh, ya. Dan di antara kita memperbaiki ya kualitas ibadah itu dicontohkan oleh sahabat Umar. Jika beliau ya pernah ya, Umar bin Khattab pernah sibuk mengurus kebun sehingga tidak sempat sholat asar berjamaah saking sibuknya. Maka kebunnya itu kemudian disedekahkan. Bu, saking dia kapok gara-gara ngurus kamu hai kebun, saya sampai ketinggalan sholat asar berjamaah. Nah, kita mah gini aja deh Bu, yang gampang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bilang gini, baru azan, belum qomat, udah qomat, udah sholat, orang masjid udah pada pulang belum, bapaknya belum pulang dari masjid, masih nguplekin HP. Tuh ya, dah yang gampang aja dah. Jangan kayak Umar bin Khattab dulu Bu, nggak bakal sanggup. Pernah juga dilakukan oleh putranya Umar bin Khattab ya. Pernah ketinggalan sholat berjamaah,
ya. Kemudian dia menghukumi dirinya, ya. Dengan apa? Dengan beribadah semalaman, gara-gara tidak berjamaah. Harusnya kita tuh gitu tuh Bu. Hari ini ngaji saya cuma 1 halaman, ya kan? Biasanya setengah halaman. Maksudnya biasanya karena saya sibuk, wah sibuk ibu-ibu kan macam ya, sibuk sana sibuk sini, sok sibuk lah judulnya ya. Nah, jalan-jalan katanya sibuknya ya. Harusnya dibayar. Habis. Maaf, saya lupa aja. Nah, yang terakhir adalah ya, wujud dari muraqabah daturisul ikhlas, membawa hati yang selalu ikhlas. Nah, inilah yang harus dimiliki oleh kita sebagai hamba Allah yang memiliki keimanan, keyakinan akan asma Allah Ar-Raqib. Jika setiap hamba tidak memiliki rasa muraqabah, maka hamba tersebut adalah orang yang celaka, orang yang tidak beruntung, dan orang yang binasa. Akan datang, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti hamba-hamba Allah yang membawa bergunung-gunung amal soleh, amal ibadah, tetapi amal ibadah itu terbang bagaikan debu, tidak ada nilainya sama sekali. Disebabkan apa? Disebabkan di samping dia beribadah, tetapi dia juga melakukan kemaksiatan. Kenapa dia melakukan kemaksiatan? Karena dalam dirinya tidak mengimani, tidak meyakini bahwa Allah itu maha mengawasi. Itu ya, berbuat baik jalan tapi korupsi, dananya buat bencana tapi di samping itu dia juga mengambil bagian. Nah, jangan seperti itu ya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita diberikan kesadaran dalam diri kita ya, supaya kita bisa berhati-hati, bisa memiliki sifat yang muraqabah, kesadaran akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina safina wa karimna dukhlina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka wa sahabati rasulillah ijma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li wadikama as-saghira wa li jami'il mu'minina wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri islam, nawwir qulubana bi nuril iman, nawwir qulubana bi nuri hidayatil Qur'an. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin sakaratil maut najatan minan nar bil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.